Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa rohani melalui kesulitan. Tuhan dapat memakai situasi sulit dan berbagai macam masalah serta pencobaan untuk mengembangkan kedewasaan rohani dan karakter kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran yang dipikul oleh orang-orang percaya adalah ringan bila dibanding dengan kelimpahan, saudara, kemuliaan yang akan kita miliki melalui Kristus Yesus. Jadi ketika kita menerima warisan sorgawi, maka kita akan mengatakan bahwa kesulitan yang berat pun, saudara, tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan kekal, berkat kekal dari Kristus, saudaraku. Nah, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah kita dapat melihat, kita dapat menghargai hal-hal yang kekal. Segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini, saudara, itu sifatnya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa kita menjadi dewasa rohani melalui kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, kesulitan dalam hidup kita ini adalah hal biasa. 1 Korintus 10 ayat 13, saudara, ayat yang terkenal berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kesulitan dan pencobaan yang datang kepada kita adalah biasa. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi dalam hidup kita, saudara, dengan tujuan untuk apa? Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani dan memuliakan nama Tuhan. Bila kesulitan dan pencobaan itu melebihi kekuatan kita, maka Allah yang setia, Allah yang baik, saudaraku, akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, menanggung setiap pencobaan masalah yang datang kepada kita. Puji Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, saudara, kesulitan dapat membuat kita belajar lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9 berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Puji Tuhan. Jadi dengan adanya kesulitan dan penderitaan serta masalah, saudaraku, manusia atau kita, saudaraku, akan disadarkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tetapi harus mengandalkan dan menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang sanggup, saudaraku, membangkitkan orang-orang mati. Puji Tuhan. Jadi ini adalah pengalaman Rasul Paulus, saudara, saat dia menghadapi kesulitan, penderitaan yang sangat berat di Asia Kecil. Bahkan dia telah merasa putus asa, rasanya seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi Rasul Paulus dipulihkan
Saat menaruh kepercayaannya kepada Allah yang Maha Kuasa dan mengandalkan Allah yang besar itu saudara, yang sanggup membangkitkan orang mati, kita juga harus mengandalkan Allah, bukan diri sendiri. Jadi mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kesedihan, kehilangan, rasa takut, stres saudaraku, banyak masalah yang begitu berat. Andalkan Tuhan. Kita akan menjadi pemenang dari kesulitan, dari masalah saudara, sehingga kita menjadi orang yang dewasa rohani dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin, percayalah saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, kesulitan dapat membuat kita saudara dekat kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 19 sampai 21 berkata, Tuhan itu dekat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, saudara. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur ini adalah pengalaman hidup Daud yang mengalami penindasan, saudara, penderitaan karena akan dibunuh oleh Saul. Daud terus-menerus harus melarikan diri dari Saul dan tidak ada saudara yang mempedulikannya. Daud berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang remuk saudaraku jiwanya, karena ia sendiri mengalaminya. Jadi saat Daud dalam kesulitan membuat ia lebih dekat kepada Tuhan. Apakah saudara sudah dekat kepada Tuhan? Mari kita mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Jadi inilah 3 kebenaran saudara, kita menjadi dewasa rohani melalui kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang pertama, kesulitan dalam hidup kita adalah hal yang biasa. Kesulitan dapat membuat kita belajar, saudara, belajar mengandalkan Tuhan bukan diri sendiri. Dan yang ketiga, saudara, kesulitan dapat membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku ya. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 berkata, semua penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan izinkan setiap penderitaan, setiap macam tekanan Tuhan gelora dalam hidup kami. Karena itu membuat kami lebih dewasa rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa terus mengikuti Morning Spirit. Bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.